Sayang, cinta dan sejuta rasa sayang warga Malaysia untuk artis kita harus ternoda oleh oknum-oknum yang tega berbuat keji, seperti yang dirasakan Siti dan Manohara. Lantas sampai kapan kasus ini bakal dituntaskan? Sanggupkah Siti dan Manohara menjadi ujung tombak untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezoliman? Mano di sini sebagai orang muda generasi baru Indonesia membela negara Indonesia. Ya, sebagai generasi baru, I hope that we all can stick together. Ku tak bisa menebak. Gerahnya suhu antara Kelantan Jakarta membuat banyak orang di Indonesia menoleh pada sejoli Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair. BCF dan Ashraf menjadi simbol penyatuan dua cinta antara Malaysia dan Indonesia. Di tengah konflik Manohara Fahri, provokasi Malaysia di Ambalat, dan nasib TKI Malang yang pulang dengan penuh penderitaan, BCL dan Ashraf justru mampu mempertahankan konsistensi cinta mereka. Pasangan yang menikah 8 November tahun lalu tersebut hingga kini masih akur-akur saja. Keduanya memang sempat ditimpa gosip keretakan karena Ashraf nyaris tak pernah jalan berdua dengan BCL. Namun kepada kami, BCL menegaskan bahwa hubungannya dengan sang suami tetap harmonis. Ashraf syuting. Maksudnya sendiri. Aku jalanin sendiri. Ya, awalnya selalu berdua karena pas di saat itu Ashrafnya lagi belum jalan. Sekarang kan teman-teman juga tahu sinetronnya lagi tayang. Gitu kan otomatis dia selalu ada di lokasi gitu. Jadi kecuali kalau akunya di sini Ashrafnya lagi jalan sama teman-temannya di mana mungkin ya bisa menimbulkan sesuatu yang mungkin agak-agak sedikit aneh. Seperti BCL, Ashraf pun menampik ada riak yang menggoyang biduk rumah tangga mereka. Bahkan ketegangan Indonesia-Malaysia sama sekali tak mempengaruhi kesempatan kerja Ashraf di Jakarta. Ashraf tetap merasa nyaman bekerja mencari rejeki, sekalipun gedung kedutaan besar negaranya tak kunjung lepas dari gelombang demonstrasi. Malaysia dan Indonesia dekat dan memang serumput. Jadi sebenarnya ya bila ada yang terjadi itu memang antara orang yang terlibat kan. Yang saya tahu saya di sini gabungan saya di sini adalah untuk bekerja dan juga sama istri. Jadi itu yang saya fokus karena itu penting buat saya gitu. Apa yang dialami Manohara jelas mengundang rasa prihatin kita, namun tentu saja tidak bijak memukul rata tabiat semua pria Malaysia. Bagi BCL, Ashraf adalah pria terbaik yang pantas menjadi pendamping hidupnya. BCL mengaku percaya 100% pada sang suami. Bahkan tatkala popularitas sang suami melebihi popularitas dirinya, BCL tetap yakin Ashraf bakal setia pada janji suci pernikahan mereka dan tak akan melakukan kekerasan seperti yang dialami Manohara dari suaminya. Aku sih cukup punya aku rasa aku cukup punya percaya diri dengan hubungan dan dengan rasa yang udah kita bina bareng-bareng dari awal kita pacaran. Kalau masalah mau worried, dulu Ashraf tinggal di Malaysia, aku tinggal di Jakarta. Lebih parah lagi, berarti mau ngapa-ngapain juga nggak ada yang tahu gitu. Aku di sini nggak ada yang tahu, dia di sana nggak ada yang tahu. Jadi kalau buat aku rasa sebagai seorang istri yang baik, aku juga harus percaya kalau suami aku itu emang berniat untuk mencari nafkah gitu, bukannya emang mau main-main. Jadi kalau wallahu alam sih kalau aku sih ya, kalau emang mau nggak bener mau kita ikutin tiap hari pasti aja ada salah buat nggak bener gitu. Panasnya pemberitaan seputar Manohara dan Ambalat di tanah air ternyata ditanggapi dingin oleh masyarakat Malaysia. Kami sempat mencari jawaban bagaimana reaksi orang-orang di negeri seberang. Tapi sebelum kita menyimak berita tersebut, kita simak dulu informasi yang sayang jika Anda lewatkan. Rumah tangga Elis Norin dan DJ Riri dikabarkan tengah di ujung tanduk. Dua sejoli yang baru saja menikah selama 2,5 tahun tersebut kini jarang jalan berdua. Saat Elis dipenuhi kebahagiaan karena film KCB yang dibintanginya mendapat animo besar dari masyarakat, Elis Norin justru harus mendekap pedih di dada. Rumah tangganya tak lagi seperti dulu. Sang suami DJ Riri bahkan diberitakan siap menceraikan dirinya.
Beberapa hari lalu saat menghadiri gala premier KCB, tak nampak DJ Riri di samping Alice. Alice hanya ditemani sang ayah Alfred. Berita selanjutnya adalah mengenai hubungan Mandala dan Dwi Andika yang memanas. Mandala dituding merebut Vanessa Angel, sang kekasih hati Dwi Andika. Belum lekang dari ingatan kita bagaimana kisah cinta Dwi Andika dan Poppy Bunga berakhir di tengah jalan. Tak lama sesudah perpisahan itu, Poppy tiba-tiba saja merajut kasih dengan Mandala. Dan pengalaman yang sama nyaris saja terulang. Kekasih Dwi Andika, Vanessa Angel, disebut-sebut bermain api dengan Mandala. Yang namanya maling mana ada yang ngaku ngapain maling sih gitu kan. Ya gue tunggu aja dia kejujuran dari dia. Tidak seperti di tanah air, suhu pemberitaan yang dilakukan Pangeran Kelantan terhadap Manohara justru di sana adem ayem saja. Benarkah mereka tidak percaya kalau seorang putra raja sanggup melakukan tindakan keji kepada istrinya? Gelombang protes dari Manohara, Siti, dan masyarakat Indonesia yang tak rela Ambalat diambil Malaysia ternyata tidak membuat negara tetangga tersulut amarahnya. Beberapa hari lalu, kala kami mengunjungi Malaysia, tak tampak ada suasana yang menunjukkan keresahan karena panasnya suhu politis kedua negara. Kehidupan kerajaan Malaysia dan masyarakat di sana normal seperti biasanya. Namun benarkah masyarakat di sana tak peduli dengan hebohnya pemberitaan tentang derita Siti, Ambalat, dan Manohara? Ataukah ada unsur ketakutan dalam diamnya masyarakat di sana? Saat kami mencoba mengorek keterangan dari seorang warga seputar pemberitaan kekejaman Tengku Fahri terhadap Manohara, dengan cepat warga Malaysia tersebut menolak untuk berbicara di depan kamera. I cannot talk about that topic. I cannot talk. Keramahan dan keterbukaan yang biasanya diperlihatkan warga di sana seolah hilang dalam seketika. Coba bandingkan dengan respon warga Malaysia berikut ini yang sebegitu antusiasnya memuji para penyanyi negeri kita. Mungkin kita boleh lihat muzik Indonesia memang banyak, memang boleh dikatakan 99% diterima oleh rakyat Malaysia. The star syndrome of Indonesian celebrities in Malaysia tu boleh dikecapi lah, boleh dibuat, boleh didapat oleh mereka. Sayang, cinta dan sejuta rasa sayang warga Malaysia untuk artis kita harus ternoda oleh oknum-oknum yang tega berbuat keji, seperti yang dirasakan Siti dan Manohara. Lantas sampai kapan kasus ini bakal dituntaskan? Sanggupkah Siti dan Manohara menjadi ujung tombak untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezoliman? Mano di sini sebagai orang muda generasi baru Indonesia membela negara Indonesia. Ya, sebagai generasi baru, I hope that we all can stick together ya and fight for our country. Terima kasih ya. Yang mana tahu itu our island yang Malaysia mau ambil ya, itu kan it's miliknya Indonesia. Jadi kenapa mesti dibawa ke High Court untuk negotiate? There's nothing to negotiate. It's already ours. Kecuali if it's that island, it's like it belongs to no one and we want to fight for it. Tapi kan bukan, itu kan udah milik Indonesia. Jadi kenapa kita harus negosiasi lagi punya siapa? Itu kan udah terang di Indonesia. Dari Manohara, satu persatu kasus yang terkubur di antara dua negara, Indonesia dan Malaysia mulai terkuak. Tentu saja kita tidak menginginkan adanya perang ataupun kericuhan yang mengganggu hubungan bilateral yang selama ini telah terjalin dengan baik. Dan tentu saja kita mengharapkan ada penyelesaian yang jujur dalam semua kasus ini. Saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda.
Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis pukul 2:30 sore. Dan simak juga cek dan recheck setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama. Tentunya hanya di RCTI Selalu Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.